Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Kupas, kita berjumpa kembali dalam pembahasan filsafat terapan. Kali ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kami akan membahas sebenarnya apa sih arti jahiliyah. Jahiliyah ini kan adalah sesuatu yang kita sering dengar di dalam ceramah itu adalah hal yang dilawan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita suka mendengar ceramah itu liyukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur, ya kan? Nah, tapi dalam hadis, bahkan dalam ayat Quran kalau tidak salah, dalam hadis ya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi Nabi mengatakan saya diutus untuk menyempurnakan perilaku manusia lah, memperbaiki perilaku manusia. Sementara ini jahiliyah itu adalah kebodohan. Jadi masyarakat Arab itu dulu dianggap bodoh sehingga diutus Nabi. Nah, kebodohan ini kan cenderung dipersepsi sebagai ketidakpintaran, ya kan? Atau seseorang yang tidak memiliki kapasitas atau kapabilitas intelektual gitu. Nah, saya mungkin akan bertanya pada Ustadz Amar. Jadi dalam konteks yang satu akhlak, yang satu intelektual atau kebodohan, itu bagaimana kita melihat sebenarnya arti jahiliyah yang diperangi oleh Nabi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih Bang Firman. Ya, tepat sekali. Saya kira kita bicara jahiliyah sebagai salah satu konsep kunci Al-Quran. Artinya kalau kita tidak mendapatkan Al-Quran, mungkin kemungkinan besar kita tidak membicarakan jahiliyah ini ya. Nah, karena dari Al-Quran pula, lantas kita juga perlu meninjau kiranya apa relasinya dengan kehadiran Nabi. Artinya dengan kehadiran doktrin atau konsep kenabian. Seperti yang dibaca tadi, satu hadis dari Nabi, salah satu falsafah keniscayaan kenabian, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tadi hadisnya itu bunyinya begini sebenarnya kalau kita terjemahkan secara harfiah. Sesungguhnya aku hanyalah. Jadi nggak ada yang lain. Hanyalah diutus untuk menyempurnakan keutamaan akhlak. Nah, hadis ini mengasumsikan pertama-tama sebelum kedatangan Nabi keutamaan akhlak itu sudah ada. Nah, ketika zaman era Mekah sebelum kedatangan Nabi itu disebut jahiliyah, artinya keutamaan akhlak itu sudah ada di zaman jahiliyah. Sehingga betul sekali keliru kalau kita mengkontradiksikan antara jahiliyah dengan keutamaan akhlak. Enggak, orang jahiliyah itu juga memiliki, sudah ada di sana keutamaan akhlak. Lantas perlu apa lagi diutus Nabi? Nah, Nabi mengatakan, aku datang untuk menyempurnakan. Menyempurnakan itu kan bisa macam-macam. Menyempurnakan karena ada kekurangan, ada keutamaan akhlak yang kurang di situ, maka perlu disempurnakan. Atau enggak, keutamaan akhlak yang lantas menyimpang, maka perlu diluruskan. Ada orang bicara tentang keutamaan akhlak, ya, sekarang ini bahkan atas nama agama, atas nama Tuhan, tapi tidak dalam arti yang sesungguhnya. Atau enggak, ada kekosongan di situ masih, maka perlu disempurnakan dengan kedatangan Nabi. Nah, saya kira apa sih yang bisa menyempurnakan gitu, apa yang kosong? Jadi begini, saya kira masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan bertemu dengan Nabi, ya, tidak kenal Nabi, tidak kenal kenabian, tidak ada hubungannya dengan Tuhan, karena Nabi kan penghubung seseorang dengan Tuhan. Apakah dia bisa hidup manusiawi? Bisa, saya kira, dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi menurut ini Islam, ya itu tidak cukup.
Kenapa? Karena bagi Islam pertama berbeda definisi manusia ini. Harus didudukkan. Jadi bicara tentang keutamaan akhlak, sebetulnya kita sedang menempatkan manusia di level tengah, menengah. Dia bukan level bawah, juga bukan level tertinggi. Kalau level tertinggi, maka ya tidak perlu lagi ada kenabian karena sudah levelnya tertinggi. Jadi orang yang berbicara manusia dan menempatkan manusia, idealisme hidup manusiawi itu dengan nilai-nilai kemanusiaan, nanti ini akan berdampak bagaimana kita mengamati misalnya Pancasila gitu ya. Nah itu sebetulnya menurut hadis tadi itu belum tuntas itu, masih ada jenjang berikutnya yang harus ditempuh sehingga betul-betul dia sempurna. Ketika seseorang bicara tentang keadilan, menurut hadis tadi dia belum tuntas, hanya bicara tentang keadilan saja. Bicara tentang kesejahteraan, bicara tentang kemakmuran, bicara tentang kasih sayang. Apalagi sekarang juga ada ya nanti mungkin pemaknaan agama hanya sekedar kasih sayang saja. Nah itu bentuk dari bagaimana sesuatu yang ideal menurut hadis tadi diturunkan ke tingkat kemanusiaan. Nah maka kenabian itu datang kepada masyarakat jahiliyah yang di dalamnya sudah ada nilai-nilai kemanusiaan, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Orang yang berhenti hanya sekedar berbicara nilai-nilai kemanusiaan saja, sebetulnya menurut hadis tadi dia hidup masih dalam kerangka jahiliyah. Masih dalam kerangka jahiliyah. Di bawah jahiliyah itulah kebinatangan. Atau bahasanya Imam Khomeini, kesetanan, keiblisan. Ya, Imam Khomeini ketika berbicara tentang politik, politik itu ada 3. Katanya kan diwawancarai oleh wartawan. Politik itu bukankah kotor? Imam menjelaskan, enggak. Itu politik kotor itu dalam tradisi Anda, kebiasaan Anda. Politik itu pembodohan, hoax, apalagi ya, bohong dan lain sebagainya. Enggak, politik itu ada 3. Ada politik setan. Nah, ini politik yang Anda sebut tadi itu. Ada politik di atas itu, politik kemanusiaan. Nah, itu keadilan, perjuangan menegakkan, memerangi ketidakadilan, kemerdekaan, itu kemanusiaan. Kesejahteraan. Tapi ya kesejahteraan. Ada lagi di atas itu, yaitu ilahi. Nah, Nabi datang itu bagaimana semua nilai-nilai kita tidak berhenti di tingkatan kita sebagai manusia, tapi dinaikkan levelnya ke keilahian. Cara mengilahiakannya yaitu memperluas cara pandang kita seperti surat Imam Khomeini kepada Gorbachev. Anda sudah sampai pada titik buntu. Karena yang diperjuangkan setulus mungkin oleh seorang sosialis itu bagaimana memanusiakan manusia. Tapi kata Imam Khomeini itu akhirnya akan kita temukan di museum. Anda akan runtuh juga. Saya ingin Anda tetap hidup abadi, yaitu bagaimana mengilahikan manusia. Karena itu perlu dibuka ruang lebih luas lagi bahwa kehidupan ini tidak habis dengan kemanusiaan ketika tidak ada di muka bumi, tapi juga dia akan hidup lagi nanti, yaitu kehidupan setelah kematian. Nah, itu beberapa pola yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad bahwa nilai ini bagaimana supaya tidak hanya berhenti di insani saja. Karena kalau sekedar insani itu tetap jahiliyah loh ya. Jadi kalau hanya sekedar manusia untuk manusia, manusia untuk manusia, artinya kan ya ada di situ ada kebebasan tanpa batas gitu kan, kebebasan yang memang diinginkan oleh manusia gitu. Jadi kayak kalau dulu ada istilah humanisme universal itu seni untuk seni gitu kan. Jadi pokoknya seni sebebas-bebasnya, pokoknya demi seni itu sendiri gitu kan. Nah ini kalau mungkin tadi yang Anton bilang nilai-nilai batas kemanusiaan tadi, yaitu manusia untuk manusia gitu kan. Nah, ini mungkin manusia untuk Tuhan gitu atau bagaimana? Manusia untuk Tuhannya ya. Jadi tadi ada kata kunci yaitu ingin. Ingin. Nah level ingin itu ada 3. Ada ingin karena kebinatangannya, karena biologisnya, kebutuhan biologisnya itu kan ada, atau disebut dengan tabiat kalau bahasanya Mutahari itu. Kalau kita kodrat kali ya. Keinginan-keinginan yang naluri. Nah, di atas itu ada namanya gariza, Ustaz. Nah, itu gariza itu yaitu bawaan khas manusia yang tidak ada di hewan, insting gitu. Misalnya kasih sayang, membentuk keluarga, sayang kepada sesama, altruisme ya gitu.
Nah, ada lagi menolong ya. Ada lagi di atas itu, yaitu keinginan-keinginan yang hanya khas manusia tapi transenden, lebih dari itu. Ya, itu disebutnya dengan fitrah. Tidak harus dia menghubungkan dengan Tuhan, tapi ada caranya ya. Keinginan-keinginan yang sifatnya pertama, dia tidak akan mati, akan selalu hidup. Dalam kondisi terdesak baru dia hidup. Kelihatan, terasa. Terasa. Nanti contoh-contohnya ada 4 sebetulnya, ada 4 nantinya. Yang kedua, kalau di Al-Quran itu disebutkan kepada Tuhan. Fitratallah. Bukan fitratan nas. Ini fitrahnya Allah. Terus kemudian tidak akan terganti, bukan berubah ya. La tabdila, tidak ada sesuatu yang datang menggantikan posisinya, enggak, dia tetap dia. Yang keempat yang tidak disebutkan di Al-Quran, dan itu tidak terbatas. Keinginannya itu tidak terbatas. Bisa kalau misalnya contoh ya, keinginan seperti apa sih? Misalnya keinginan makan, minum, itu keinginan kebutuhan biologis. Ya. Sama dengan hewan yang lain. Naluriah tadi. Ya. Kemudian tertarik dengan lawan jenis. Nah, seperti itu. Berikutnya yang lebih tinggi dari itu, bagaimana hubungan dengan sesama. Itu dengan hewan dari dulu, misalnya ayam, ya hubungan dengan habitatnya ya itu saja, begitu saja. Iya. Jadi kalau kita misalnya siapkan, kita punya kambing itu masa hidupnya 10 tahun, lalu setiap harinya kita kasih rumput yang sama, dia tetap akan makan. Tapi kalau manusia, jangankan 10 tahun, 3 hari udah merasa bosan kita. Nah, ada sesuatu yang kita inginkan lebih dari itu. Bagaimana kita lantas mengolah barang yang ada ini supaya lebih baik lagi. Itu keinginan mengolah itu manusiawi itu. Nah, jadi membentuk keluarga, lalu membuat pertahanan satu sama lain. Nah, itu lalu berpolitik juga, itu bagian dari kemanusiaan. Tapi ada lagi yang lebih tinggi dari itu, yaitu kecenderungan yang sifatnya transendental. Nah, apa tandanya 3? Bisa saja misalnya kecenderungan untuk berkuasa, itu memang manusiawi. Tapi kalau kecenderungan tadi bisa hilang, ya, seperti misalnya hubungan antara anak dan orang tua dengan ibu, ya, itu bisa hilang tuh. Bisa hilang. Sekalipun mungkin di depan kita ibunya menangis-nangis karena dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa anak. Tapi dalam kondisi yang paling kritis, ketika misalnya dalam pesawat, kemudian pesawatnya ada gangguan darurat, di situ ada aturannya itu. Kalau yang harus terlebih dahulu menyelamatkan ibunya, bukan anaknya. Kalau misalnya ibu mau melahirkan, harus dipilih salah satunya, si dokter ini atau si bidan, mana yang harus diselamatkan. Kalau harus ada pilihan, anak ataukah ibu? Ibu dulu, anak dikorbankan. Dia suka atau tidak harus dipisahkan dengan pola, dan itu rasional. Sesuai fitrahnya, yaitu apa? Cinta diri sendiri. Fitrah itu cinta diri sendiri. Tapi kalau pakai ukurannya kemanusiaan tadi, itu buruk itu. Buruk itu. Tapi kalau yang fitrah tadi itu justru yang sejati. Karena yang sejati, seorang yang paling mencintai dirinya, pasti dia efeknya paling mencintai orang lain. Gitu kan? Karena itu didorong dalam ajaran Islam itu, mau masuk surga. Surganya siapa? Surga Tuhan untuk kamu, bukan untuk yang lain, doi. Kita mau kita. Tapi kalau mau masuk surga, anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang paling baik untuk masyarakat. Jadi kalau kita cinta sama diri kita sendiri, pasti kita altruis. Tapi nggak sebaliknya. Kalau kita altruis, cinta sama sesama, belum tentu kita cinta diri. Nah, jadi itu karena ada kalau Imam Khomeini itu ada 4 ya. Cinta diri sendiri, kemudian liberalis, mau sebebas-bebasnya. Kemudian ingin tahu, autoritarian. Ingin berkuasa se-absolut mungkin. Yang ketiga hedonis. Nggak ingin ada penderitaan, maunya senang terus. Itu harus dimaksimalkan harusnya. Dan dengan 4 inilah, maka semua nilai-nilai tadi itu menjadi naik. Levelnya bukan hanya manusiawi, tapi ilahi. Kenapa? Karena ada unsur ketidakterbatasan itu. Dia kalau mau memaksimalkan, dia tidak akan menemukan di dunia ini. Dia harus mati, kan gitu. Kemudian di sana dia menjumpai Tuhan, yaitu sesuatu yang tidak terbatas. Di sanalah dia akan mendapatkan kesempurnaan yang sejati untuk dirinya. Dia akan menemukan kebebasan sebebas-bebasnya.
menemukan kekuasaan, kedaulatan semutlak mungkin dan mendapatkan kesenangan yang tidak bisa dibayangkan oleh utama memakai 5 akhlak itu lebih bersifat spiritual gitu ya. Ya. Oke, Ustaz, kembali tadi ke pertanyaan yang awal. Itu kan ada bahasa dari kegelapan ke terang benderang. Ya. Lalu tadi kesempurnaan akhlak. Nah, sementara masyarakat pra-Islam disebut jahiliyah. Ya. Nah, ini persepsi jahiliyah awam kita ini kan jahiliyah itu dikaitkan dengan kekurangan intelektual. Ya. Misalnya ada penafsiran bahwa Nabi itu itu adalah Nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa Ummi, ummi, maksudnya maaf. Ya. Terus juga masyarakat Arab waktu itu masyarakat yang barbar, misalkan digambarkan suka membunuh anak perempuan yang bayi perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup, terus suka berperang antar suku segala macam. Nah, mungkin antum bisa memberikan perspektif sebenarnya jahiliyah yang dilawan oleh Nabi ini seperti apa? Karena kalau jahiliyah itu adalah intellectual defect, sekarang sudah maju sudah. Ya. Sains dan teknologi. Ya. Jadi kepercayaan umum tentang apa yang dimaksud jahiliyah atau pandangan umum yang dimaksud dengan jahiliyah sebagai ketidaktahuan intelektual atau ketidaktahuan konseptual atau katakanlah istilah dalam ilmu Islamnya itu adalah jahil basit atau kebodohan simpel, itu keliru. Karena Nabi tidak sedang menghadapi orang-orang bodoh seperti orang-orang yang belum terpelajar di kampung-kampung, tidak. Kita tahu penduduk atau warga Makkah ketika itu adalah para saudagar yang mereka punya hubungan lintas lintas jazirah, dan mereka itu terbiasa hubungan dengan banyak komunitas dunia ketika itu. Karena apa? Mekah itu sendiri adalah tempat wisata global. Nah, orang mungkin kalau salah satu metropolitan ya. Oh ya, karena Mekah itu kan minimal ada 2 agama besar Samawi yang sama-sama pergi ke Mekah, ke Ka'bah itu. Karena mereka dalam tradisi Nabi Ibrahim yaitu agama Nasrani dan agama Yahudi, sama-sama mengagungkan Nabi Ibrahim dan datang ke Ka'bah. Lalu di zaman itu juga ada agama pagan. Pagan juga datang ke sana karena mereka pasang patung-patungnya di sana. Alhasil Ka'bah dan Mekah ketika itu adalah sebuah wilayah metropolitan yang dikunjungi oleh semua orang dari seluruh dunia ketika itu. Nah, bahkan salah satu motivasi kenapa Abraham mau menyerang Ka'bah dan mau menghancurkannya, seperti yang tertulis dalam sejarah, minimal sejarah Tarikh At-Tabari, penulis sejarah yang sangat terkenal, At-Tabari, yang mengatakan motivasinya adalah ingin membangun wisatanya sendiri di negerinya di Yaman. Jadi pada saat dia menyerang itu, dia sedang membangun gereja besar atau tempat ibadah besar lah di Yaman ketika itu, karena dia berangkat dari Yaman. Nah, yang dimaksud dengan jahiliyah lantas apa dong? Kalau bukan kebodohan dalam pengertian yang sering kali masuk di kepala orang karena dikait-kaitkan dengan nabi yang buta huruf, kebanyakan mereka buta huruf. Dan itu semuanya itu pemahaman ahistoris. Kenapa? Karena mereka ini, umumnya orang Arab ini sangat mencintai sastra. Mereka juga mengagumi penyair dan banyak sekali orang jadi penyair. Dan kata-kata Arab sudah begitu berkembang. Sekarang ini kalau antropolog mengatakan salah satu indikator kemajuan suatu bangsa adalah kemajuan bahasanya. Dan bahasa Arab sangat maju. Tidak ada orang yang mengingkari itu. Kalau tidak salah Yuval Harari termasuk orang yang percaya bahwa indikator kemajuan suatu bangsa adalah kemajuan dan kekayaan bahasanya. Dan bahasa Arab bahasa yang sangat kaya. Pada masa itu sudah sangat kaya. Dan juga melahirkan penyair dan syair-syair. Lantas apa dong yang dimaksud dengan jahiliyah? Yang dimaksud dengan jahiliyah minimal kalau kita baca beberapa ayat Quran, itu misalnya dalam surah Al-Imran ayat 154, Al-Maidah 50, Al-Ahzab 33, Al-Fatah 26. Di ayat-ayat ini jahiliyah itu dikaitkan dengan satu, hukmal jahiliyah. Hukmal jahiliyah artinya apa? Yang pertama tentang dhannal jahiliyah. Artinya orang Arab itu punya prasangka-prasangka, punya superstition, ya, punya takhayul tentang alam ini, tentang realitas ini, tentang struktur kehidupan, tentang Tuhan, tentang
kekuasaan, tentang kekuatan, magic dan lain sebagainya. Dia punya ininya sendiri, punya sistem kepercayaannya yang Allah sebut sebagai dhon. Ya, artinya dibangun di atas kepercayaan yang palsu atau asumsi-asumsi yang palsu. Tapi bukan mereka tidak memproduksi wacana, itu kan artinya mereka memproduksi wacana kepercayaan dan satu. Kemudian disebut sebagai hukmal jahiliyah. Hukmal jahiliyah artinya punya adat istiadat dan hukumnya, punya legal sistemnya, sistem hukum yang mereka punya juga. Jadi mereka melakukan interaksi sosial dengan hukum itu. Ada ikatannya, ada sepakatan-sepakatan. Dan hukum legal yang disebut sebagai hukum tribal ada dan eksis dan barangkali juga terinspirasi dari orang-orang lain yang berkumpul di situ, karena kita tahu ya, Mekah ketika itu demografi Mekah dan Madinah itu bukan hanya orang Arab. Bahkan saya sudah pernah menulis ini, tapi nanti di tempat lain. Arab itu sendiri tidak didefinisikan berdasarkan pada darah. Ini yang orang sering salah paham. Arab itu adalah pengguna bahasa tertentu, yaitu bahasa Arab. Nah, mereka ada yang turunan Yahudi, ada yang turunan Afrika, ada yang turunan Jazirah itu sendiri, ada turunan macam-macam turunan. Nah, ada hukumnya. Kemudian yang ketiga, tabarrujal jahiliyah. Nah, ini menarik. Tabarruj itu apa? Gaya hidup. Ya, lifestyle. Nah, mereka punya lifestyle, punya fashionnya sendiri, punya model-model pakaiannya, punya cara berpakaian, cara berpenampilan, lifestyle. Nah, jadi Anda bayangkan, mereka pertama punya sistem keyakinan yang disebut dhon, hukum, punya sistem legal, tabarruj, punya gaya hidup, yang terakhir hamiyatul jahiliyah. Hamiyatul jahiliyah itu adalah sistem emosional. Ini mereka punya sistem emosionalnya, punya katakanlah semacam kebanggaan emosional atau pencitraan atau apa namanya sekarang ini, kalau istilah sekarang mungkin hamiyah itu national pride, ya. Punya kebanggaan nasional. Jadi apa yang mereka banggakan, identitas yang ingin mereka pegang dan seterusnya. Jadi tidak benar kalau ini adalah simple intellectual defect atau cacat intelektual yang simple. Tidak. Artinya mereka sudah cukup canggih dari sisi sangat canggih. Mereka berinteraksi dengan seluruh dunia dan jadi pedagang di mana-mana dan menguasai, ya, ketika itu menguasai satu wilayah yang disebut sebagai metropolitan dan wisata global. Bagaimana Anda mau mengatakan mereka berinteraksi dengan orang Yunani, orang Yahudi, orang Cina, ada penelitian kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa orang-orang Indonesia pun membawa, orang Nusantara lah ya, minimal membawa spice, rempah-rempah dari menggunakan jalur sutra sampai ke wilayah sana sebelum Islam. Nah, lantas apa dong yang dihadapi oleh Nabi? Nah, kalau kita baca istilah jahiliyah di dalam Al-Quran dan juga kata jahala di dalam bahasa Arab, etimologi kata ini itu menunjukkan suatu ketidakpedulian. Jadi ada orang mengajak kebenaran bukannya mendengar, tapi tidak peduli, indifference, ignorance terhadap itu. Jadi mereka mengignore. Nah, saya kira ini menarik kalau kita baca. Jadi kebetulan ini beberapa waktu lalu saya baca dan sudah saya tulis di website bahwa ada seorang pendeta pastor terkenal namanya Dietrich Bonhoeffer, yang dia adalah pastor yang hidup di di awal-awal era Nazisme di Jerman. Dia sempat merefleksikan tentang apa yang dia hadapi ini. Kemudian dia menemukan bahwa yang dihadapi Jerman, yang di situ juga banyak orang Jerman di zaman itu, banyak penyairnya, banyak filosofnya, banyak pemikirnya, banyak ilmuannya, banyak orang pinternya, tapi kok bisa Nazi berkuasa dan sampai pada tingkat yang dia sampaikan di Letters and Papers from Prison, dia bilang bagaimana ya masyarakat yang begitu banyak orang pinternya, bahkan mengalami Aufklärung atau Renaissance, menghasilkan filosof dan lain sebagainya, kok bisa suka melecehkan orang, anak-anak. Jadi di zaman Nazi itu anak-anak dilecehkan dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh orang yang tidak bersalah dilempari. Suka memukuli orang, suka kekerasan dan seterusnya. Dia menyebutnya terjadi fenomena stupidity. Jadi ada kebodohan. Saya kira ini menarik. Nah, lalu dia mengatakan bahwa kebodohan itu adalah kekejian yang paling tidak bisa dihadapi. Kenapa? Karena orang bodoh
tidak merasa bisa diekspos kebodohannya sebagai kekejian. Jadi orang bodoh itu punya defense, pertahanan bahwa saya masa bodoh dengan penjelasan kamu. Jadi kalau ketika kita jelaskan, kita expose, kita jelaskan pada Anda ini telah berbuat keji, Anda ini telah berbuat jahat, ya saya nggak peduli, saya nggak mau tahu. Jadi dia tidak peduli terhadap penjelasan tentang kejahatan dia. Maka dari itu dia katakan kebodohan itu adalah kekejian yang paling berbahaya. Satu. Kemudian dia mengatakan bahwa kebodohan yang dimaksud di sini adalah penyakit moral, yaitu ketidakmampuan orang melihat dirinya dan bertanggung jawab terhadap aksi-aksinya. Maka kebodohan itu menjadi suatu fenomena sosial. Nanti ya. Jadi dia bukan hanya fenomena satu orang. Ketika beberapa orang melakukan tidak peduli dengan penjelasan rasional tentang kejahatan yang dia lakukan dan masa bodoh, akibatnya dia menjadi penyakit moral. Nah, penyakit moral ini apa? Definisinya? Definisinya adalah tidak punya tanggung jawab terhadap aksi-aksinya sendiri. Nah, akibatnya dia bilang, maka kebodohan itu menjadi alat kekuasaan yang busuk untuk membuat masyarakat itu mampu dipimpin dalam sistem kebodohan. Nah, saya melihat penjelasan dia ini mirip dengan fenomena yang terjadi di masa jahiliyah. Karena yang dia hadapi di masa Nazi itu sebetulnya adalah apa yang dihadapi oleh Rasulullah di zaman jahiliyah. Yakni apa? Ini para filosof, pemikir, penyair, sastrawan dan segala macamnya. Oleh sebab itu, Pak Irman, jangan heran beberapa saat setelah Rasul terbangun di jazirah yang sama dari tangan orang-orang yang sama, Daulah Umayyah. Nggak mudah mendirikan sebuah dinasti terbesar di zamannya. Di zamannya itu Muawiyah, Abu Sufyan dan Marwan bin Hakam dan lain sebagainya itu mampu membangun sebuah negara federal mencakup Asia dan Afrika ketika itu, yang luasnya hampir tidak ada negara seperti itu sekarang. Mungkin seluas Uni Soviet zaman dulu, tapi tidak ada negara sekarang ini sebesar itu. Kok bisa orang-orang jahiliyah ini seperti itu? Ya memang yang dimaksud jahiliyah ini bukan simple cara berpikirnya atau polos, bukan, tapi manipulatif. Nah, jadi jahiliyah itu adalah sistem moral yang manipulatif. Nah, itu dia mungkin kaitannya tadi dengan itu yang bisa tadi. Enggak, ini yang bisa menjelaskan kenapa setelah Rasulullah wafat tidak berapa lama ada dinasti Bani Umayyah. Habis itu ada dinasti Abbasiyah yang besarnya luar biasa. Dan di tengah-tengah itu ada dinasti Bani Zubair yang juga menguasai Makkah dan Madinah. Itu maksud saya. Dan yang dihadapi oleh Nabi, maaf, ini juga saya ingin katakan, bahwa yang dihadapi oleh Nabi jahiliyah ketika itu bukan hanya di Arab, tapi global. Oleh sebab itu, Nabi bukan hanya menghadapi serangan dari kafir Quraisy semata-mata, karena kafir Quraisy ketika itu bisa pinjam atau menyewa tentara bayaran dari mana-mana, dan terbukti dalam perang Tabuk, perang Mu'tah, yang disewa adalah tentara dari wilayah Mediterania yang kebanyakan orang-orang Eropa zaman sekarang, yaitu orang-orang yang di bawah kekuasaan Romawi. Begitu juga dengan menghadapi sisa-sisa kekuasaan Imperium Persia. Jadi Nabi ini bukan digambarkan oleh orang di kampung menghadapi orang-orang kampung. Mohon maaf ya kalau Nabi seperti itu. Dan ini salah satu yang saya baca dalam Al-Qur'an. Cerita semua Nabi menghadapi kekuasaan dan hegemoni global. Bukan hegemoni 3-4 orang. Tidak pernah nabi-nabi itu di dalam Al-Qur'an, mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi yang besar-besar ya, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Rasul SAW, Nabi Dawud, semuanya menghadapi penguasa global, penguasa yang terbesar di zamannya. Dan semuanya juga menghadapi jahiliyah, kelompok masyarakat yang masa bodoh tadi. Masa bodoh. Sehingga bisa dipermainkan oleh kekuasaan. Exactly itu. Dan ini sebenarnya untuk episode berikutnya, itu kalau terkesan bahwa nabi-nabi ini gagal, ya, termasuk Nabi Muhammad SAW, karena toh setelah Nabi meninggal tak lama kemudian kekuasaan jahiliyah itu lahir dari masyarakat yang belum sembuh dari kejahilan, atau dari perilaku-perilaku moral tadi yang buruk. Ya, cacat-cacat moral tuh. Ya, nanti kita.
Oke, demikian para pemirsa sekalian pembahasan kami terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang makna jahiliyah, karena kita sering mendengar bahwa tujuan utama Nabi diutus ini adalah untuk memerangi jahiliyah. Jadi kalau masyarakat Arab sering disebut sebagai masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam. Dan tadi sudah disampaikan bahwa jahiliyah dimaksud di sini adalah bukan atau tidak terkait dengan persoalan intelektualitas, karena bagaimanapun masyarakat Arab menurut fakta sejarahnya pada saat itu sangat canggih, sudah memiliki sistem hukum, sudah memiliki sistem emosional, sudah memiliki sistem Gaya kepercayaan dan juga gaya hidup. Dan tadi oleh Ustadz Amar dikatakan bahwa yang terkait dengan ini adalah mengisi Nabi, bahwa sebenarnya masyarakat Arab juga sudah memiliki nilai-nilai kemanusiaan, tapi Nabi menyempurnakannya nilai-nilai itu menjadi nilai-nilai keilahian. Demikian pemirsa sekalian pembahasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.